Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Nawasil fi syarh kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhab Ibn Idris karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syafiri rahimahullah yang wafat tahun 1360 Hijriah. Pada pembahasan terdahulu kita sudah selesaikan alhamdulillah bab atau kitab shalah, bab tentang salat. Selanjutnya masuk pada bab yang baru, kata beliau rahimahullah az-zakah, tentang zakat. Kata beliau rahimahullah az-zakah, az-zakatu lughatan an-nama'u wa at-tathhir. Zakat secara bahasa bermakna pertumbuhan dan penyucian. Nah, sebelum kita masuk menjelaskan apa yang diterangkan di sini oleh penulis rahimahullah, ya, untuk diketahui tentu saja bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang penting, yang merupakan syarat atau rukun Islam yang ketiga setelah sholat. Ya, karena mulianya zakat ini sering digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan as-shalah. Ya, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ini menunjukkan wajibnya zakat ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka sedekah. Ini sedekah yang wajib. Jadi sedekah yang wajib, sedekah itu ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah yang wajib itu zakat namanya. Makanya diperintahkan ambillah dari harta mereka sedekah, yakni zakat. Karena diperintahkan, wajib hukumnya ini sedekah. Yang mana fungsi zakat ini tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk menyucikan mereka. Iya, maka tidak ada silang pendapat. Nah, bahkan ini merupakan ijma' di kalangan ulama bahwa mengeluarkan zakat, membayar zakat hukumnya wajib. Bahkan ini termasuk kewajiban-kewajiban yang semua orang Islam tahu. Maklum min ad-dini bil darurah, tak perlu belajar, orang sudah tahu. Siapa saja yang masuk Islam secara umum dia akan tahu bahwa zakat, ada ibadah wajib namanya zakat. Ya. Karena itulah dimasukkan dalam rukun Islam. Dalam hadis Abdullah bin Umar, buniyal Islamu ala khams. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang ketiga disebutkan aba wa ita'uz zakat, dan membayarkan zakat. Karena wajibnya hal ini dan semua orang tahu, maka haram hukumnya seorang yang terpenuhi padanya syarat wajib pada dirinya dan terpenuhi pada hartanya syarat wajib, haram baginya untuk tidak mengeluarkan zakat. Para ulama rahimahumullah taala mengatakan bahwa orang yang tidak membayar zakat, maka ini termasuk dosa besar. Ya, kalau dia misalnya di bawah tunduk kepada seorang penguasa, maka penguasa ini berhak untuk merampas hartanya, merampas zakat itu dari dirinya, wajib diambil gitu, walaupun secara paksa. Nah, jelas ya. Jadi kalau misalnya ada seorang tidak mau bayar zakat, dia tahu zakat itu wajib, dia yakin zakat itu wajib, tapi dia tidak mau bayar karena kikir, bakhil atau alasan-alasan lain, maka pemerintah wajib untuk mengambil zakat darinya walaupun secara paksa. Kenapa?
karena zakat itu adalah miliknya orang miskin, miliknya mustahik zakat, bukan lagi miliknya dia, bukan punya dia lagi, sudah punyanya orang-orang miskin, fakir miskin, maka pemerintah wajib mengambilnya walaupun secara paksa. Ya. Ini kalau dia meninggalkan membayar zakat dalam keadaan masih meyakini wajibnya zakat. Adapun kalau dia mengingkari wajibnya zakat, mengatakan zakat itu tidak wajib. Yang dimaksud di sini mengingkari wajibnya zakat yaitu zakat secara umum. Dia bilang tidak ada zakat yang wajib dalam Islam, tidak ada. Maka yang seperti ini, kalau misalnya dia ada uzur, misalnya baru-baru masuk Islam, ya baru sekali masuk Islam dan memang betul-betul sebelumnya belum pernah dengar ada namanya zakat, maka diajari, dimaafkan dan diajari bahwa ada kewajiban zakat. Tapi kalau misalnya ada orang Islam sudah lama masuk Islam, ya, terus dia bilang zakat tidak wajib, maka ini keluar dari Islam. Ini keluar dari Islam karena mengingkari perkara yang jelas, yang pasti dalam ajaran Islam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya. Kemudian zakat ini pertama kali diwajibkan pada tahun kedua Ramadan, pada tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Ramadan. Zakat secara umum termasuk zakat fitrah, pertama kali diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, ketika Nabi SAW sudah hijrah ke Mekah, ke Madinah. Pada tahun kedua di bulan Ramadan diwajibkan turun pertama kali syariat kewajiban zakat. Ya. Kemudian zakat ini ada dua jenis. Atau nanti akan diterangkan di definisi ya. Kita bacakan dulu. Ini saya kira sebagai pengantar terkait dengan masalah zakat. Qala rahimahullah, az-zakat lughatan an-nama'u wa tathhir. Zakat secara bahasa adalah pertumbuhan dan penyucian. Ada banyak makna zakat yang lain, tapi ini beliau sebutkan dua saja karena ini makna yang paling masyhur. Zakat secara bahasa bermakna pertumbuhan. Kenapa? Ya. Ada contoh misalnya secara bahasa dikatakan zakat zar'u. Tanaman itu, tumbuh-tumbuhan itu zakat. Zakat yakni bertumbuh, tambah tinggi. Makna yang kedua, az-zakah adalah at-tathhir, penyucian. Contohnya firman Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Telah beruntung orang yang menzakati jiwanya. Maksudnya menyucikan jiwanya. Ini makna zakat secara bahasa, yaitu pertambahan dan penyucian. Ya, hubungannya dengan makna secara syariat. Hubungannya makna zakat secara bahasa dengan makna zakat secara istilah syariat. Karena barang-barang yang terkena zakat itu hanyalah barang-barang yang berkembang. Kan zakat secara bahasa apa? Perkembangan, pertumbuhan. Karena itulah dalam Islam zakat atau barang-barang yang terkena zakat hanyalah barang-barang yang memang berkembang. Misalnya hewan ternak bisa beranak, ya kan? Kemudian tanaman bisa dari biji bertumbuh jadi padi atau yang semacamnya. Ya. Berkembang, buah-buahannya, apalagi emas, perak itu bertambah nilainya. Dijadikan alat tukar. Perdagangan juga bertambah. Jadi semua barang-barang yang kena zakat itu apa? Bertambah, berkembang. Adapun harta yang tidak mengalami pertambahan dan pengembangan maka tidak dikenai zakat. Ya, kecuali kalau diperdagangkan, misalnya rumah, tanah. Ini kan tidak bisa berkembang. Rumah begitu-begitu saja, tidak bertambah, tidak berkembang gitu. Nah, dan zakat juga bagi orang yang mengerjakannya itu merupakan bentuk penyucian, mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya, dan mensucikan hartanya. Ya, ini secara bahasa. Qala rahimahullah wa syar'an. Adapun definisi zakat secara istilah syariat. Ismun lima yukhraju ammalin aw badanin ala wajhin maksus. Ini definisi zakat secara istilah dalam istilah syariat. Zakat adalah isim, suatu penamaan. Untuk apa?
lima yukhraju ammalin aw badan. Ya, penamaan untuk harta yang dikeluarkan untuk harta yang lain atau untuk badan. Jadi penamaan untuk harta yang dikeluarkan. Jadi harta yang dikeluarkan itu yang zakat. Misalnya kalau saya punya uang 100 juta, saya keluarkan 2,5 juta, yang zakat itulah yang 2,5 juta, bukan yang 100 juta. Ya. Jadi zakat ini adalah nama dari harta yang dikeluarkan. Dikeluarkan dari mana? Dikeluarkan dari harta yang lain, gitu ya. Ataukah dikeluarkan untuk badan kita? Ini isyarat kepada zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan zakat badan, bukan harta yang kena, tapi yang kena badan. Akan diterangkan nanti biidznillah. Ala wajhin makhsus, dengan tata cara tertentu. Dengan tata cara apa? Tata cara tertentu. Yani ada aturannya. Tidak semua harta itu kena zakat. Berapa yang dikeluarkan, bagaimana aturannya, siapa yang wajib bayar zakat, kapan dikeluarkan, ini semua masuk dalam pembahasan ala wajhin makhsus dengan cara tertentu. Baik. Dari sini, dari definisi ini kita bisa mengetahui bahwa zakat itu ada dua. Ada zakatul mal sama zakatul badan. Zakat mal, zakat harta dengan zakat tubuh. Ya, zakat harta dengan zakat tubuh. Zakat tubuh itu maksudnya zakat fitrah. Zakat tubuh itu zakat fitrah. Kenapa? Karena yang dikenai adalah tubuh. Biar orang miskin, biar orang tidak, biar fitrah wajib bayar zakat fitrah. Karena zakat fitrah tidak dikenakan pada hartanya, melainkan kepada badannya, tubuhnya. Itu zakat badan. Yang kedua ada namanya zakat mal, zakat harta. Nah, zakat harta ini ada 6. Zakat harta ini ada 6. Yang pertama, ya, akan disebutkan nanti oleh penulis rahimahullah ya, ada 6. Hewan ternak, tanaman tumbuhan, kemudian emas dan perak masuk dalamnya mata uang, kemudian perdagangan, kemudian harta karun dan barang tambang. Ini 6 jenis zakat. Akan diterangkan satu persatu insyaallah taala. Qala rahimahullah syurut wujubiz zakat. Syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat. Pada pasal ini penulis rahimahullah berbicara tentang al-muzakki. Jadi ada dua istilah yang perlu diperhatikan, al-muzakki sama al-mustahiq. Muzakki itu orang yang membayar zakat, mustahiq itu apa? Yang berhak menerima zakat. Muzakki, mustahiq. Nah, di sini beliau mengatakan syurut wujubiz zakat, syarat wajibnya zakat. Ini adalah syarat yang terkait dengan al-muzakki, orang yang membayar zakat. Nah, artinya apa? Ini adalah jawaban dari pertanyaan siapa saja orang yang wajib bayar zakat. Kalau ada yang tanya siapa itu yang wajib bayar zakat, nah kita bilang orang wajib bayar zakat kalau terpenuhi pada orang itu 5 syarat. Orang itu wajib zakat kalau terpenuhi padanya 5 syarat. Kapan tidak terpenuhi salah satunya, maka orang itu tidak wajib zakat. Qala rahimahullah, syurutu wujubiz zakatil mali 5. Syarat wajib zakat harta ada 5. Nah, ini perhatikan, ini terkait dengan muzakki. Muzakki apa? Muzakkinya zakatul mal. Kalau zakat fitrah nanti ada pembahasan tersendiri. Apa syarat wajibnya zakat fitrah? Beliau bahas zakat mal dulu. Ya, zakat badan, zakat fitrah belakangan. Baik. Kata beliau syarat wajib zakat harta itu ada 5. yakni kalau 5 ini terdapat pada diri seseorang, maka orang itu wajib bayar zakat. Yang pertama al-Islam, yang kedua wal hurriyah, yang ketiga tamamul milk, yang keempat wat ta'ayyun, dan yang kelima tayaqunul wujud. Syarat yang pertama harus Islam, orang itu harus muslim. Yang kedua wal hurriyah, dia harus merdeka. Yang ketiga tamamul milk, dia memiliki hartanya secara sempurna, dia pemilik sempurna. Yang keempat at-ta'ayyun, diketahui siapa pemiliknya. Diketahui siapa pemiliknya, orangnya jelas. Yang kelima tayaqunul wujud, dipastikan adanya. Jadi pemilik harta itu dipastikan hidup, dipastikan ada orangnya.
Akan diterangkan satu persatu insyaallah taala. Ya. Yang pertama, syarat wajib zakat harta yang pertama adalah Islam. Maka hanya orang muslim yang wajib bayar zakat. Ya, hanya orang muslim yang wajib bayar zakat. Adapun orang kafir maka dia tidak wajib bayar zakat. Orang muslim tidak, orang kafir tidak wajib bayar zakat dan tidak sah zakatnya. Jelas ya? Tidak sah zakatnya. Baik. Kecuali pada pembahasan zakat fitrah akan datang nanti. Kalau misalnya bapaknya ini orang kafir, anaknya orang Islam, tapi anaknya ini belum punya pekerjaan, maka si bapak wajib membayarkan zakat fitrah untuk anaknya yang muslim. Walaupun bapaknya kafir, tapi anaknya muslim, masih dibayarkan zakat fitrahnya, maka si bapak yang kafir ini wajib membayarkan zakat fitrah anaknya. Nah, maka orang kafir tidak wajib dan tidak sah bayar zakat. Orang kafir apa di sini? Orang kafir asli. Adapun orang kafir murtad, maka tetap wajib bayar zakat. Orang kafir murtad tetap wajib bayar zakat. Bagaimana maksudnya? Orang kafir murtad itu wajib bayar zakat. Kalau misalnya ada orang kaya muslim, terus tiba-tiba waliyadzubillah dia murtad. Dia misalnya murtad 3 tahun. Setelah itu alhamdulillah dia masuk Islam kembali. Nah, maka selama ketika dia masuk Islam kembali, dia harus membayar zakat 3 tahun sebelumnya. Wajib dia qada. Jelas ya? Wajib dia bayar zakat untuk 3 tahun sebelumnya. Ini kalau dia tidak apa? Ini kalau dia tidak bayar zakat ketika kafir murtad. Tapi kalau misalnya ketika dia murtad, dia tetap bayar zakatnya, maka sah. Disahkan walaupun niatnya dia tidak sah, tapi disahkan dalam konteks darurat ini. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang murtad ya, tapi tetap dia bayar zakatnya tiap tahun misalnya. Apapun niatnya, tetap dia bilang ini zakat ini dikeluarkan. Setelah dia masuk Islam, maka dia tidak ada kewajiban lagi membayar zakat ketika dia murtad, karena dia bayar ketika dia murtad. Tapi kalau ketika dia murtad dia tidak pernah bayar zakatnya, maka ketika masuk Islam dia wajib apa? Mengqada zakatnya. Dia tidak bayar zakat 3 tahun, setelah masuk Islam dia wajib membayar apa? Membayar zakat 3 tahun. Itu kalau selama 3 tahun ketika dia murtad terpenuhi nisab, haul dan seterusnya dari syarat-syarat zakat. Itu pun kalau dia sempat kembali ke dalam Islam. Kalau dia meninggal dalam keadaan murtad, maka tidak ada zakat pada hartanya. Harta orang yang meninggal dalam keadaan murtad itu diambil pemerintah, dijadikan hukumnya seperti fai, harta rampasan perang, enggak dikenai zakat. Tidak dikenai zakat, dia diambil 1/5 darinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang pertama. Sudah ya? Kemudian syarat yang kedua adalah al-hurriyah, merdeka. Hanya orang merdeka yang wajib bayar zakat. Kenapa? Karena budak biar banyak hartanya milik majikannya. Maka tidak ada bayar zakat bagi seorang budak. Budak itu harta tidak bisa dikatakan harta itu memiliki. Bisa nggak kita bilang ini sapi dia punya uang? Biar ada orang kasih uang ke sapi. Ini saya kasih untuk sapi ini ya, uangnya dia. Gak bisa. Harta itu tidak memiliki harta yang lain. Budak itu harta, maka tidak sah dikatakan dia apa? Memiliki. Jelas? Maka tidak ada zakat pada budak. Walaupun ada orang kasih dia uang ratusan juta, misalnya dikasih uang dihadiahkan ke budak ini, maka tidak ada zakat padanya. Jelas ya? Nah, adapun budak yang setengah dari dirinya merdeka, setengahnya budak, maka ini ada rincian padanya dibahas dalam kitab-kitab lanjutan biidznillah. Yaitu ada budak, misalnya ada 2 orang patungan beli budak 100 juta misalnya budaknya, 50 juta mereka beli. Maka ini budak milik mereka berdua. Terus salah satunya memerdekakan bagiannya. Jelas ya?
Dia bilang, bagian saya merdekakan. Maka budak ini setengah dari dirinya merdeka, setengah dari dirinya budak. Nah, kalau dia dapat penghasilan, setengahnya masuk ke tuannya, setengahnya milik dia pribadi, punya dia. Sudah sah dikatakan dia memiliki, karena setengah dari dirinya merdeka. Dia dapat misalnya per hari misalnya 400.000, 200.000 dia kasih ke tuannya, 200.000 milik dia pribadi. Nah, ini uang dia pribadi. Kalau terpenuhi nisab dan haul nantinya, maka si budak ini wajib bayar zakat. Kenapa? Karena di sini tidak dikatakan kok budak bayar zakat, enggak, karena setengah dirinya merdeka, bagian dirinya yang merdeka yang kena zakat. Syarat yang ketiga, tamamul milk, sudah sempurna kepemilikannya. Harta yang dimiliki tapi belum sempurna itu tidak wajib zakat. Paham ya? Harta yang dimiliki tapi tidak sempurna, nah, maka tidak bisa dikatakan tidak dikenai zakat. Kenapa? Karena tidak sempurna kepemilikannya. Nah, misalnya begini, ada seorang budak. Biasanya dikasih contoh dalam masalah perbudakan ini untuk kepemilikan yang sempurna. Ada seorang budak mau memerdekakan dirinya, dia bilang berapa? Kata majikannya, kamu bayar 150 atau 200 juta, kamu bayar sama saya, baru kamu merdeka. Jelas ya? Nah, maka dia cicil dirinya. Dia cicil apa? Dia cicil dirinya kepada majikannya. Dikasih majikannya tiap bulan, terus dia cicil. Ya. Sampai ketika majikannya memegang uang misalnya 85 juta. Nanti kita akan terangkan nisabnya mata uang sekitar 85 juta. Ketika sudah terkumpul 85 juta di tangan majikannya, mencapai nisab, apakah nanti kalau tahun depan bertambah terus cicilannya, nanti majikannya kena zakat? Jelas ya? Atau si budak kena zakat karena itu uang dia? Kita kata para fuqaha, dua-duanya tidak ada yang kena zakat. Majikannya tidak kena zakat, si budak enggak kena zakat. Kenapa tidak kena zakat? Karena kepemilikan majikan terhadap 85 juta yang akan datang cicilan-cicilan berikutnya sampai genap 150 juta, kan begitu? Kepemilikan dia terhadap 85 juta ini tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Bisa jadi hilang seketika kalau si budak mengatakan saya enggak jadi merdekakan diri saya. Ya. Lebih enak jadi budak, tidak perlu pikir makan minum apa gitu. Saya tidak jadi merdekakan diri saya gugurkan itu akad mukataba, akad mencicil diri saya itu saya batalkan. Jelas ya? Maka di sini uang tersebut tidak jadi milik majikannya, dapat tidak jadi dia miliki sebagai pembayaran pembayaran diri si budak. Uang itu kembali kepada si budak. Ketika uang itu kembali kepada si budak, ya otomatis itu menjadi uang majikannya karena dia budak. Nah, maka di sini kepemilikannya majikan terhadap uang cicilan tadi itu tidak sempurna sehingga tidak kena zakat padanya. Berikutnya ta'ayyun, yakni ta'ayyunul malik, diketahui secara pasti siapa pemiliknya. Karena itulah tidak ada zakat pada kas masjid. Kadang ada kas masjid kasnya misalnya 100 juta. Itu selama setahun begitu, tidak pernah berkurang. Bertambah iya, kalaupun berkurang tidak pernah kurang dari nisab. Maka tidak ada zakat pada kas masjid. Kenapa? Karena kalau ditanya, ini kas masjid siapa yang punya? Enggak ada individu tertentu, tidak ada orang tertentu. Ya, tidak ada zakat pada harta-harta misalnya harta yayasan sosial. Bukan yayasan pribadi ya, yayasan sosial. Tidak ada zakat pada kasnya. Kenapa? Enggak ada individu tertentu yang punya. Harta wakaf. Ya, harta wakaf kalau diwakafkan untuk kepentingan publik maka tidak ada tidak ada zakatnya. Kenapa? Tidak ada yang punya. Misalnya dia bilang saya wakafkan. Ya, saya wakafkan misalnya kebun korma ini untuk orang fakir dan miskin, silakan. Saya wakafkan sawah ini jelas sampai sini. Saya wakafkan untuk orang untuk penuntut ilmu, untuk pesantren misalnya. Nah, maka seperti ini tidak kena zakat pada
pada hasilnya tidak kena zakat. Baik, wallahu taala alam bissawab. Sudah. Sudah ya. Ini tidak ada zakat pada harta wakaf, kecuali kalau wakafnya kepada individu tertentu, maka dikenai zakat pada hasilnya. Misalnya dia bilang, ini sawah saya wakafkan untuk si fulan, disebutkan namanya. Saya wakafkan ya sawah ini untuk si fulan dan keturunannya. Maka seperti ini terkena zakat pada apa? Pada hasilnya, buah-buahannya, buahnya kalau dia berbuah atau padinya terkena zakat. Tapi kalau wakafnya umum bukan kepada individu, maka tidak kena zakat. Ya. Atau contoh lain misalnya ada jembatan. Jembatan ini butuh diperbaiki. Ya. Setelah diperbaiki misalnya ditaruh kotak di situ atau ada yuran untuk bayar tiap bulan, yang mana uang ini nanti akan dipakai kalau jembatannya mau diperbaiki. Ada apa mau diperbaiki dari uang sumbangan itu. Uang yang terkumpul sudah banyak, tapi jembatan belum juga diperbaiki. Ini apa? Belum ada rusak-rusaknya gitu. Maka ini walaupun jumlahnya banyak, tetap tidak ada zakatnya karena tidak ada yang memiliki. Jelas ya? Jadi syaratnya harus ta'ayyunul malik, pemiliknya jelas. Nah, karena itulah dikenakan zakat pada saham perusahaan. Paham sampai sini? Karena pemiliknya jelas. Pemiliknya apa? Jelas. Walaupun mungkin sahamnya itu terbagi menjadi mungkin sampai 100 orang yang punya, tapi kan masing-masing bagiannya apa? Jelas. Maka dikenakan zakat pada saham tersebut. Ya, nanti tinggal tergantung apakah kena zakat perdagangan atau zakat harta. Ya, tergantung jenis sahamnya. Tergantung jenis sahamnya, karena ada saham yang memang tujuannya untuk mengambil keuntungan saja, selisih gitu ya. Ada saham yang memang tujuannya untuk diperjualbelikan. Ya. Nah, dan yang jelas saham juga wajib kena zakat. Kenapa? Diketahui pemiliknya. Yang terakhir tayaqqunul wujud. Syarat yang terakhir adalah dipastikan orangnya ada. Iya. Sudah ya? Misalnya ada harta, seorang laki-laki meninggal wafat, kemudian meninggalkan istri, anak-anak dan seterusnya gitu. Ini kan istri, anak-anak bagiannya jelas ya. Tapi istrinya ternyata mengandung umur 4 bulan. Paham sampai sini? Umur 4 bulan sudah bernyawa. Sudah bernyawa dalam perutnya, sudah ada nyawanya. Maka bagian atau harta ini harus dipending pembagiannya. Harus dipending apa? Pembagiannya. Kenapa? Karena kalau anak ini lahir dalam keadaan hidup, maka akan mempengaruhi bagian saudara-saudaranya, kan begitu? Mempengaruhi. Jelas ya? Mempengaruhi statusnya. Atau misalnya anggaplah seorang laki-laki meninggal, terus meninggalkan istri ya yang sedang mengandung, meninggalkan bapak atau saudara misalnya. Ya, bapak dengan saudara kandung. Ini kan kalau anaknya lahir berpengaruh kepada kakek, berpengaruh kepada istri, berpengaruh kepada saudara kandungnya. Karena kalau ini anak tidak ada, maka saudara kandungnya dapat warisan, ya kan, sebagai asabah, istrinya dapat 1/4. Tapi kalau anak ini lahir, istrinya jadi 1/8. Saudara kandungnya nggak dapat apa-apa. Kalau anaknya laki-laki, kalau anaknya perempuan masih dapat, kan begitu. Jadi bayi ini sangat menentukan ketika dia keluar jenis kelaminnya gimana, dia lahir hidup atau tidak. Maka harta tidak ada yang dibagikan dulu, ditahan dulu ditahan dulu hartanya, jangan tidak dibagikan sampai bayi itu lahir dan jelas. Nah, ini juga harta ini ketika jumlahnya misalnya ratusan juta ditahan. Secara kalkulasi itu sudah ada bagian-bagiannya. Oh, ini dapat ini dapat sekian, ini namanya sekian. Tapi jangan dibagi dulu, ditahan dulu. Paham ya? Ditahan dulu. Ya. Kenapa? Karena itu bisa dipengaruhi oleh apa? Oleh bayi yang dalam janin ini. Nah,
Dalam keadaan seperti itu, ketika hartanya ditahan, harta warisan mereka ini ditahan selama setahun, tetap tidak ada apa? Tidak wajib kena zakat. Kenapa? Karena wujudnya belum ada. Ya, yakni maksudnya si harta yang ditahan untuk anak ini, bagiannya berapa kira-kira kan butuh ditahan. Jelas ya, butuh ditahan. Yang lainnya, yang sudah jelas bagiannya, yang tidak akan terpengaruhi dikasih. Ya, dikasih bagiannya. Nah, untuk si bayi ini ditahan dulu bagiannya. Ditunggu sampai dia lahir. Nah, ketika setahun misalnya sudah berlalu, ya, maka harta ini tetap tidak dikenai zakat. Kenapa? Karena pemiliknya belum jelas lahir atau tidak. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Ini 5 syarat terkait dengan zakat, syarat wajib zakat. Ya. Sudah ya? Ya, jadi yang ditahan tidak dibagikan zakat, tidak dikasih bagiannya adalah untuk yang meninggal ini. Ya, yang masih dalam janin. Adapun yang lain maka dikasih zakatnya tapi disesuaikan. Nanti kan bisa jadi mengalami perubahan. Misalnya dikasih yang fix jadi milik dia. Ya. Misalnya ibu ya. Ibu kalau ada anak kan dapat 1/8, kalau tidak ada dapat 1/4. Nah, kita kasih yang pasti-pasti dulu, kasih 1/4. Kasih 1/8, yang rendah dulu dikasih. Nanti kalau betul-betul misalnya tidak lahir atau kenapa ya, tidak keluar ya. Nah, maka dalam keadaan seperti ini bisa berubah keadaannya. Ya, atau misalnya dia tidak bernyawa dalam perut ibunya dan semacamnya. Iya, qala rahimahullah ma tajibu fihi zakatu minal amwal. Pembahasan berikutnya adalah harta yang terkena zakat. Ini tadi pembahasan tentang muzakinya, siapa orang yang wajib berzakat. Sekarang pembahasan pada hartanya. Harta apa, harta yang bagaimana yang kena zakat. Qala tajibu zakatu fi sittatin minal amwal. Ada 6 jenis harta yang wajib kena zakat. 6 saja. Tidak ada yang ke-7 dari yang ke-8. 6 ini saja yang ada zakatnya. Selain daripada 6 ini tidak ada barang, tidak ada harta yang kena zakat. Yang pertama an-na'am, hewan ternak. Yang kedua an-naqdain, uang. Kedua mata uang, yakni emas dan perak, dinar dan dirham. Yang ketiga muasyarat wal muasyarat, yakni zakat tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang akan diterangkan nanti 2 jenisnya. Yang keempat urudu tijarah, barang dagangan, barang yang diperjualbelikan. Yang kelima al-ma'din, barang tambang, hasil pertambangan. Dan yang keenam rikaz, harta karun. Itu saja. Maka tidak ada zakat misalnya pada madu, tidak ada zakat pada madu. Ya. Jelas ya? Madu yang dipanen ya, tidak ada zakatnya. Sebagian ulama ada yang mengatakan ada zakat pada madu. Ini pendapat sebagian fuqaha. Tapi yang benarnya tidak ada zakat. Selain dari 6 ini tidak ada zakatnya. Secara umum an-na'am, yang pertama an-na'am, hewan ternak. Yang dimaksud dengan hewan ternak di sini hanya ada 3. Onta dengan semua jenisnya, sapi dan kerbau. Ini sejenis sebangsa ya. Sapi dan kerbau dengan semua jenisnya. Kemudian domba dan kambing dengan semua jenisnya. Ini saja. Selain dari 3 hewan ini tidak ada zakat pada yang hewan yang lain. Tidak ada zakat pada ayam, tidak ada zakat pada kuda, tidak ada zakat pada yang lain. Jadi 3 saja. Onta dengan semua macam jenisnya, ya. Sapi, kerbau dengan semua macam jenisnya, kambing, domba dengan semua macam jenisnya. Yang kedua an-naqdain. Naqdain ini adalah dinar dan dirham, mata uang emas dan mata uang perak. Diikutkan kepadanya emas dan perak walaupun bukan dalam bentuk mata uang, emas batangan, perak batangan, masuk di situ. Diikutkan dengannya mata uang walaupun terbuat dari kertas, dari plastik. Ya, itu juga masuk ke zakat. Jadi yang asalnya di zaman Nabi SAW yang terkena zakat itu dinar dan dirham. Dinar itu mata uang emas, dirham perak. Diikutkan kepadanya emas dan peraknya walaupun berbentuk batangan, walaupun bukan dalam bentuk uang gitu.
Emas dan perak berupa perhiasan, kena zakat dengan rincian syaratnya akan diterangkan nanti. Kapan perhiasan kena zakat, kapan tidak. Demikian pula diikutkan kepadanya yang terkena zakat semua jenis mata uang, apapun bahan bakunya, mau kertas, mau plastik, mau logam yang lain, ya, karena dia mata uang. Yang ketiga al-muasyarat. Al-muasyarat itu cuma 3 jenis. Secara umum ada 2 dulu, makanan pokok sama buah-buahan. Makanan pokok sama buah-buahan. Buah-buahan cuma 2, anggur, kurma. Selain dari 2 ini, anggur dan kurma tidak ada zakat. Walaupun buahnya mirip, tidak ada zakat pada langsat, tidak ada zakat pada mangga, tidak ada zakat pada kelengkeng misalnya, tidak ada. Hanya kurma dan anggur. Untuk makanan pokok yang terkena zakat adalah makanan pokok yang berupa biji-bijian, ya, yang lumrah di negara di zaman kita sekarang, ya, gandum, beras, jagung. Ini yang paling makanan pokok hampir di banyak tempat, ya, tidak keluar dari ini. Gandum dengan semua macam jenisnya, beras dengan semua jenis dan warnanya, jagung dengan semua macam jenisnya. Ini masuk dalam makanan pokok yang terkena zakat. Dikatakan muasyarat dari kata asyarat, dari kata usyur yang bermakna 1/10. Dikatakan muasyarat karena zakat tanam-tanaman ini, mau buah-buahan atau makanan pokok, zakatnya kalau bukan 1/10, 1/20 al-usyur atau nisful usyur, makanya dikatakan muasyarat. Berikutnya barang perdagangan. Barang perdagangan selain dari yang disebutkan tadi tidak ada zakatnya kecuali kalau diperdagangkan. Tanah itu tidak ada zakatnya kecuali kalau dijual, perjualbelikan. Mobil tidak ada zakatnya, rumah tidak ada zakatnya kecuali kalau kamu jual, perjualbelikan dengan syarat-syaratnya. Baju tidak kena zakat kecuali kalau bajunya kamu perjualbelikan. Motor, mobil tidak ada zakat kecuali kalau kamu perjualbelikan. Ini kena zakatnya. Jelas sampai sini? Nah, kalau baju mungkin pembayaran zakatnya ya butuh perputaran lumayan. Tapi kalau barang-barang yang satu bijinya harganya misalnya puluhan juta sampai ratusan juta, ya itu bisa jadi 1 kali laku sudah kena zakatnya. Sudah terkena zakat perdagangan dengan syarat-syaratnya kalau terpenuhi. Nanti akan diterangkan syarat-syarat zakat perdagangan. Berikutnya barang tambang. Barang tambang yang dimaksud di sini adalah emas dan perak. Tidak ada zakat pada barang tambang yang lain, walaupun lebih mahal daripada emas dan perak. Misalnya intan, berlian, didapat di pertambangan, tidak ada zakatnya. Zakat pada barang tambang khusus untuk emas dan perak. Yang keenam, yang terakhir, rikaz, harta karun. Harta karun yang kena zakat cuma emas dan perak juga. Harta karun yang lain tidak ada, walaupun lebih mahal daripada emas dan perak. Maka al-ma'din dan ar-rikaz ini kembali kepada zakat emas dan perak, walaupun syarat-syaratnya berbeda seperti yang akan diterangkan biidznillah taala. Baik. Ini saja 6 jenis harta yang terkena zakat. Di luar daripada ini, maka tidak ada yang kena zakat kecuali kalau diperdagangkan. Ya, intan, berlian, tidak ada zakatnya. Tapi kalau diperdagangkan kena zakat. Jadi selain daripada apa yang disebutkan, ya, tidak ada yang kena zakat kecuali kalau apa? Ya, diperdagangkan. Karena itulah 6 jenis zakat ini secara umum bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama zakatul ain, zakat yang kena bendanya, yang terkena pada bendanya. Yang kedua zakatul apa? Zakatul qimah. Ya, zakat yang terkena pada nilainya. Jadi 6 ini kita bisa kelompokkan menjadi 2. Ada zakat al-ain, ya, zakat yang terkena pada bendanya, dan ada zakat pada qimah, pada nilainya. Ya. Zakat yang terkena pada bendanya maka harus keluar bendanya. Misalnya zakat onta, keluarnya onta. Zakat sapi, keluarnya sapi. Zakatnya kambing, dikeluarkan kambing. Gak bisa diganti. Zakat kambing keluar uang, gak bisa. Zakat sapi dibayar kambing, gak bisa. Karena terkena pada bendanya, maka keluarkan benda yang semisal. Kan begitu. Beras, ketika yang kena beras, ya keluar beras. Bukan kena beras, keluar misalnya uang, gak bisa. Kenapa? Karena yang terkena ainnya, bendanya. Maka zakat benda itu ketika dia kena, maka yang keluarkan sejenis dengannya.
sejenis dengannya. Ya. Zakat mata uang, keluar mata uang. Zakat emas, keluar emas. Semuanya itu zakatul ain kecuali satu, yaitu zakat apa? Perdagangan. Zakat perdagangan ini yang kena bukan barangnya tapi nilainya. Makanya walaupun kita jualan baju, ketika jualan baju bukan keluar zakat berupa baju, tetap berupa uang, karena bukan bajunya yang kena zakat, perdagangannya. Makanya keluarnya uang, bukan keluarnya baju. Paham ya? Orang yang jualan misalnya handphone, keluarnya bukan handphone, keluarnya uang dalam bentuk zakat. Kenapa? Karena handphonenya tidak kena zakat, barang-barangnya tidak kena, yang kena nilainya. Makanya yang dikeluarkan berupa uang. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Juga sama seperti mata uang. Mata uang juga sebenarnya zakat mata uang yang terbuat dari selain emas dan perak seperti kita sekarang, uang dari kertas, uang dari ini, itu juga sebenarnya terkena zakat pada nilainya, bukan pada barangnya. Karena kertas itu tidak ada nilainya. Jelas ya? Saya insyaallah penjelasannya pada tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang ini. Baik, ini ya saya kira cukup dulu sampai sini terkait dengan apa zakat ini, 6 jenis zakat. Nah dari sini kita bisa mengetahui yang paling luas cakupannya itu zakat perdagangan. Makanya misalnya kalau ada orang pelihara kambing, jual beli kambing, kemudian mencapai nisab, tapi dia jual beli kambing, pada dia terkumpul dua perkara, zakat kambing sama zakat perdagangan, karena dia jual kambingnya. Paham ya? Cuman bukan berarti 1 tahun dia kena dua-duanya. Ada pembahasan nanti bismillah. Kalau ada orang jual beli sapi, kalau kita lihat dari zakat sapi terpenuhi syarat. Kalau kita lihat dari zakat perdagangan terpenuhi syarat. Yang mana yang dikeluarkan? Zakat sapi ya atau zakat perdagangan. Ini insyaallah taala akan datang penjelasannya. Makanya yang paling luas bentuknya adalah zakatul at-tijarah ini, zakat urud at-tijarah, barang perdagangan. Ya, selanjutnya penulis rahimahullah akan mulai masuk membahas satu persatu dari 6 jenis barang zakat ini, dimulai dengan zakat hewan ternak dulu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada soal? Silakan di sini. Ya. Iya. Untuk yang gajinya bulanan, dia hanya kena zakat kalau gajinya mencapai nisab. Nisab kalau kita rupiahkan ikutnya ke emas itu 85 juta. Jadi kalau ada orang gajinya 85 juta per bulan dan itu tidak berkurang sampai tahun depan, maka tahun depan baru keluar. Bukan pas diterima langsung dibayarkan zakat, enggak. Makanya konsep zakat profesi yang kita kenal yang sekarang itu enggak ada. Jelas ya? Zakat profesi itu tidak seperti itu aturannya. Nah, kalau misalnya kalau mau bentuk zakat profesi yang benar ya, ada orang gajinya per bulan misalnya 150 juta per bulan ini. Tiap bulan 150 juta. Terus dia belanjakan selama setahun, pas tiba tahun depannya masih di atas 85 juta, maka dia keluar di bulan yang sama, di tanggal yang sama tahun depan. Itu untuk gaji bulan ini. Gaji bulan depan dapat lagi 150 juta. Itu haulnya sendiri. Haulnya mulai dari bulan itu, keluar bulan depannya yang tadi. Begitu terus, ganti-ganti. Paham ya? Kalau seperti itu zakat profesi ya benar, tidak ada masalah. Paham ya? Hah? Tidak, kan per bulan. Karena gaji bulan ini sama gaji bulan berikutnya itu kan berbeda. Itu kayak dapat warisan tersendiri. Kalau dia mau bayarkan di satu waktu boleh, tapi kita katakan berarti yang kena haulnya bulan yang ini. Untuk gaji bulan depannya dianggap dipercepat bayar zakatnya. Tidak apa-apa, percepat sebulan kan tidak apa-apa. Haul. Artinya kalau kita mau patuhi haulnya itu per bulan bayarnya nanti jadinya. Kalau misalnya saya punya uang misalnya 100 juta misalnya 100 juta misalnya. Terus 6 bulan berikutnya saya dapat warisan 200 juta. Maka haulnya 100 dengan 200 beda. Yang 100 juta saya bayar 1 tahun ke depan, yang 200 juta dari hasil warisan 6 bulan berikutnya saya bayar, beda.
Tapi kalau yang 200 saya mau bayarkan di haulnya 100, boleh. Saya percepat 6 bulan sebelumnya, tidak ada masalah. Gitu. Jadi haul itu ditentukan kapan nisab terkumpul. Ya, kapan nisab terkumpul. Dan kalau dia betul-betul dari hasil yang berbeda, itu haulnya berbeda. Kayak gaji bulanan kan beda, terhitung berbeda. Kalau masing-masing mencukupi nisab masing-masing 100 juta gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak orang penghasilan jual beli dapat gaji terus dia pakai jual beli, itu kan ngikut ke sini. Tidak dikatakan haulnya tersendiri. Ya, Allah Pak. Terkait dengan panen juga sama. Kalau panen dia tidak ada haul. Kapan keluar panennya langsung dihitung kena nisab atau tidak. Mencapai nisab atau tidak. Kalau mencapai nisab, kalau tadi gaji tadi ya 2,5% ya, 1/40. Kalau nisabnya padi dan semacamnya itu sekitar 1.200 mud. Satu mud itu sekitar 700 gram. Jadi tinggal 700 dikali 1.200. Nah, itu nisabnya. Kalau terpenuhi hasil panennya itu, maka langsung dikeluarkan berapa? Ya, kalau dia sawahnya sawah tanda hujan, ya keluar berapa? 1/20. Ya, tapi kalau dia airi sendiri 1/10. Kalau dia airi sendiri keluarkan biaya untuk mengairi 1/20 gitu. Nah, kalau misalnya per 4 bulan panen. 4 bulan ini terus 4 bulan berikutnya atau di sawah yang sama gitu ya. 4 bulan berikutnya ini digabung hasil panennya. Mungkin 1 kali panen tidak mencapai nisab, tapi kalau 3 kali panen mencapai nisab bayar. Kenapa? Karena sawah yang panen dalam rentan waktu setahun itu digabungkan nisabnya. Saya punya 3 sawah, satu di sini, satu di sana, satu di sana. Panen di sini cuma dapat 1/3 nisab, di sini 1/3 nisab, sana 1/3 nisab, makanya dia digabung. Dengan syarat jarak panen antara ini sama itu sudah sampai setahun komariah digabung nisabnya. Akan nanti datang insya Allah terkait dengan itu. Yang mana kita pilih, Ustaz? Karena ada